bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, akhbirni anir ruh." Kasih tahu aku tentang ruh. Maka maka Jibril berkata, "Wallahu a'lam bishawab." Hanya Allah yang tahu. Jadi tidak ada yang ngerti tentang alam ruh. Ustazah, oke, perempuan sholat pakai kaos kaki nggak ada masalah ya. Kalau sholat pakai panty liner juga nggak jadi masalah. Siap Mbak Arneta ya. Pakai panty liner nggak masalah. Cuman kalau teman-teman keputihan tuh harus cebok dulu sebelum bersolat ya. Sebelum berwudu ya. Ustazah, apakah benar kalau wudu nggak boleh mencuci kemaluan dan dubur? Boleh, nggak masalah. Apalagi kalau keputihan kan. Ustazah, beli aja kalender yang ada catatan puasa yaumul bidnya. Kadang-kadang juga nggak dilihat kalau kalender. Ustazah, saya mau tanya, apakah setiap jenazah yang mau meninggal wajib disolatkan? Ya, namanya fardu kifayah. Jadi kewajiban menyolatkan jenazah, kewajiban memandikan jenazah itu adalah ada pada fardu kifayah. Jadi dia tidak sampai kepada fardu ain. Yang penting ada sebagian orang yang sudah melakukan, yang lain udah nggak kena dosa ya. Oke, udah paham ya teman-teman ya. Jadi status hukumnya itu hanya sampai kepada fardu kifayah aja. Sholawat tiba-tiba nangis nggak masalah teman-teman ya. Karena justru orang yang beriman itu adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ya, justru orang-orang yang beriman itu jika disebutkan nama Allah bertambah keimanannya. Bertambah keimanan tuh mungkin seperti bertambah rasa takut ya, atau bertambah rasa sedih, bertambah rasa ingat dosa, bertambah rasa menyesal, lalu kita menangis, nggak ada masalah. It's okay ya. Oke, Ustazah, penjelasan tentang takdir dan nasib. Nasib itu bahasa Indonesia. Intinya adalah takdir. Takdir itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah, kita lahirnya perempuan, rambut kita keriting, kulit kita warnanya apa, ya hidung kita pesek atau mancung, itu takdir yang tidak bisa diubah. Tapi ada takdir yang bisa diubah, di antaranya adalah rezeki bisa diubah, kemudian keilmuan, lahir dari keluarga yang tidak berpendidikan bisa diubah menjadi belajar lebih baik ya. Ustazah, oke, sholawat yang paling bagus untuk sehari, hari apa? Hari Jumat, oke. Ustazah, oke. Tapi seandainya sewaktu hidup jenazah itu nggak pernah ibadah, tetap kita wajib menyolatkan dia Pak. Urusan sholat nggak sholatnya dia Pak, itu urusan dia dengan Allah. Kita adalah tetap kena kewajiban ya. Bisa nggak sedekah subuh kita kumpulin dulu baru dibagi-bagi? Benar. Sedekah subuh itu kalau teman-teman nggak ke masjid ya udah teman-teman kumpulkan aja di rumah. Ustazah rajin sholat tapi masih ada rasa iri dan dengki. Sholat tidak menjamin orang sempurna. Memang ada dalil aqimus sholah wa atuz zakah. Nah sholat tatanha anil fasya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Benar. Tapi tidak semua orang yang sholat terhindar dari perbuatan keji. Tapi apakah sholatnya yang salah? Enggak. Apakah ngapain sholat kalau masih ada hasad? Enggak. Sholat itu wajib, mau teman-teman mau masih munafik sifatnya, mau masih dengki sifatnya, mau masih hasad sifatnya, mau sifatnya suka nipu orang ya, mau sifatnya suka ngadu domba, sholat tetap wajib selagi dia Islam. Karena sholat bukan hanya untuk orang beriman, tapi sholat untuk seluruh orang Islam ya. Ustazah, sedekah subuh atas nama almarhum suami dan orang tua boleh, nggak jadi masalah ya. Cara menyambung sholat ketika sholat berjamaah. Mau sholat apa yang kita sambung? Nanti kita coba jelaskan ya. Ustazah, niat sholat duha 4 rakaat yang 2. Apakah 2 kali niat? Oh jelas. Kalau 2 niatnya 2 kali dong. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak N12 ya. Jadi kalau sholat dipangkas menjadi 2 rakaat, setiap 2 rakaat itu pakai niat ya. Ustazah, dagang berdampingan saingan. Apakah sholawat? Oh, dagang berdampingan, enggak apa-apa. Rezeki gak akan ketukar Mbak, enggak apa-apa. Kalau kita fokus dengan jualan orang, kita jadi gak maksimal untuk memaksimalkan jualan kita. Coba bedakan jualan dan sifat kita dengan orang. Yang pertama, kalau sama-sama jualan cabai,
Yang pertama, kelebihan kita apa? Ternyata kelebihan kita ada pada keramahan dan kejujuran kita. Contoh sama-sama jualan cabai. Kelebihan kita apa? Dia nggak sedekah subuh, kita sedekah subuh. Dia nggak sholat duha, kita sholat duha. Dia nggak sholawat, kita sholawat. Dia tidak bersyukur, kita bersyukur. Ya, dia tidak selalu merasa kurang, kita selalu merasa lebih. Ya, dia selalu melayani orang dengan cemberut, kita dengan senyuman. Beda ndak mungkin sama Mbak. Mana mungkin sama walaupun jualannya sama. Dan yang mengajak atau memutar balikkan hati orang untuk belanja ke tempat kita di antara sekian banyak kedai itu Allah. Maka dekati Allah supaya Allah memutar dan menyetel hati orang untuk mau belanja ke tempat kita. Oke, jangan fokuskan diri dengan kompetitor. Kompetitor itu hanya dijadikan ladang untuk melatih kelebihan kita. Ustazah, niat sholat apa harus di hati dan di lisan? Bebas ya. Ustazah, hari kami, oke sebentar ya, sebentar. Kelewatan nih. Ustazah, oke sebentar ya. Bagaimana hukumnya menabung? Menabung nggak masalah, menabung emas nggak masalah. Apa betul haid tidak boleh potong kuku? Tidak ada dalil tegas yang mengharamkan itu ya. Ustazah, apakah beli rumah KPR itu termasuk riba? Kalau iya terus solusinya pengen punya rumah gimana? Menabung. Banyak kok orang yang bisa punya rumah dengan cara menabung. Karena kebanyakan teman-teman gak melihat itu. Banyak kok rekan-rekanku yang kami semua menabung dulu baru kami beli rumah. Caranya apa? Menunda keinginan. Lah kalau kita bilang gak bisa, pasti gak bisa. Kalau kita bilang bisa, pasti bisa. Ya. Saja, tapi kalau udah terlanjur KPR gimana? Kalau ada aset kita yang lain, jual aset itu untuk membayar hutang ribanya. Atau cara yang kedua yaitu dengan cara banyakkan penghasilan, kurangi keinginan, kemudian selisihnya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Kemudian yang ketiga adalah minimal jangan telat. Kalau makin telat, makin berat kita membayarnya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah boleh minta pelaris ke orang pintar? Karena saya lihat juga dia bawa ayat-ayat Al-Quran. Nggak usah. Pelaris itu tidak diridhoi Allah. Kalaupun laku cuma sebulan 2 bulan. Nggak bisa tahan sebagai penghasilan yang profitnya konsisten. Pokoknya selagi kita melakukan cara-cara yang tidak baik gitu. Untuk mengambil rezeki. Dia mungkin untung Mbak. Tapi cuma sesaat aja Mbak. Sementara kita ini kalau pedagang pengennya profit konsisten. Bukan banyak terus mati ya kayak orang sakit jantung ya kan, nanti nggak berkah ya. Kalaupun nanti ada nggak kesimpan, nggak ketemu juga uangnya. Aku nih kok kerja, aku nih kok uangnya banyak tapi kok kurang terus ya. Emang mau hidup kayak gitu kan, repot kan. Ada itu aku dengar ya. Temanku jual beli mobil ya kan, Nel aku penghasilan 10 juta cukup, 20 juta cukup, sekarang 50 juta cukup. Cukup tuh maksudnya gimana? Habis juga Nel. Coba gimana ceritanya coba. Habis juga, kalau gitu ngapain cari uang 50 juta? Mending 5 juta aja kalau cuma semuanya habis. Kayak gitu kan. Nah jadi coba dilihat cara jualannya. Ternyata dia sering melakukan dusta. Dia bilang ini modalnya aja nggak cukup. Nggak boleh kata saya. Apalagi yang kamu bilang. Yang saya bilang adalah ini bagus. Ya ini dari tangan pertama. Rupanya tangan kedua mobilnya. Kayak gitu kan. Oh ini bagus. Mobilnya nggak jalan kok kemana-mana. Ya kilometernya diubah. Kayak gitulah. Gimana tuh coba? Nggak bisa, nggak bisa. Sangat tidak bisa. Dan itu berlangsung menahun. Nggak boleh ya. Jadi jualan tuh mesti jujur ya. Nggak usah lagi menggunakan cara-cara dukun dan seterusnya. Ya kan? Ustazah, kalau bersedekah sebentar ya. Diberikan ke anak boleh. Nggak jadi masalah. Sedekah boleh diberikan ke anak. Itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, misalnya sholat tertinggal 2 rakaat isya. Ya udah tinggal ikut jamaah, nanti nambah aja 2 lagi ya. Contoh misalnya ini imam Allahu Akbar rakaat pertama, Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah terus rakaat kedua nih, Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik lagi nih, Allahu Akbar. Nah dia rakaat ketiga, kita masuk rakaat pertama. Dia rakaat kedua, dia rakaat keempat, kita masuk rakaat kedua.
Nanti dia duduknya tahiyat akhir, kita rakaat kedua tahiyat awal ya. Nah nanti dia salam kanan salam kiri, kita nambah 2 rakaat lagi ya. Kita nambah 2 rakaat lagi ya. Ustazah, oke, iya benar sekali ya. Ustazah bersedekah subuh di rumah maksudnya gimana? Boleh dikumpulkan dulu di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 bisa ya. Oke gitu ya. Ustazah batal nggak wudhu bersentuhan sama anak tiri? Anak tiri itu mahram karena ikatan perkawinan ibu dan bapaknya selama masih menikah ya. Ustazah, oke. Kalau kita ngasih Quran di masjid, kita taruh aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, teman-teman boleh melakukan yang namanya kayak gini ya. Teman-teman boleh melakukan doa. Ya Allah, saya berdoa. Ya, saya wakaf. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, ya. Kemudian anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan, itu boleh, nggak jadi masalah. Jadi ketika kita bersedekah, lalu kemudian kita doakan untuk kepentingan kita, enggak Mbak Nurin ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan ikut live terbaru dari aku. Merdeka gaya kita, jangan sering-sering guys, nanti nggak kebaca pertanyaan yang penting. Ustazah baca, oke ya. Oke, Ustazah gimana cara sholat witir langsung 3 rakaat ya? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Jadi tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Semuanya pakai ayat pendek, oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Utamakan keperluan anak atau memberikan sedekah atau memberikan sedekah. Keperluan anaknya apa dulu? Karena memberikan anak juga bagian dari sedekah ya. Ustazah, kalau kita memakan hasil kebun yang mana kebun itu gadaian. Ketika kita menggadaikan sesuatu, maka banyak yang terjadi bahwa 100% barang yang kita gadaikan itu menjadi hak milik daripada orang yang membantu kita. Itu nggak boleh. Dia harus dibagi 50-50. Oke. Ustazah, undian jalan santai tidak haram. Jadi time zone, undian, kemudian seperti teman-teman sekedar mancing gitu ya. Itu bukan haram. Yang haram tuh berjudi. Apa beda judi dengan kalau kita pergi Car Free Day terus ada undian, kita pergi kemudian ke masjid terus ada undian dapat minyak kayak gitu ya. Apa bedanya undian, apa bedanya judi dengan permainan? Kalau judi itu yang dia bertaruh Mbak. Misalnya nih kita datang 10 orang, kita taruh ya. Kita taruh masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ada orang yang bertaruh. Dan kemudian nanti ada orang yang akan dapat 10 juta dan akan kehilangan 1 juta. Kalau ada yang kita taruh itu baru riba. Tapi kalau sekedar permainan 17 Agustus time zone itu nggak riba. Saya pernah dengar video 17 Agustus itu adalah haram kayak gitu. Karena katanya itu mengundi nasib. Lah enggak, itu permainan. Itu kan uangnya dapat dari macam-macam ya. Dapat dari bantuan, proposal dan lain sebagainya ya. Sama kupon jalan santai juga kayak gitu. Kan nggak ada taruh apa-apa. Oke ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, sholat qobliyah subuh ayat apa aja yang dibaca? Bebas. Qobliyah subuh itu bebas ya. Dalam dalil dikatakan, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi bebas aja teman-teman mau baca surat apa dan apapun ya. Ustazah, batal nggak bersentuhan sama anak tiri? Anak tiri itu mahram karena ikatan pernikahan antara bapak dan ibunya ya. Antara bapak dan ibunya. Jadi mahram ya. Ustazah, gimana caranya agar kita khusyuk baca Quran? Pikiran kemana-mana.
Baca Quran pikiran kemana-mana itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Itu nggak jadi problem sama sekali ya. Yang penting teman-teman baca aja, belajar aja. Sedekah subuh boleh nggak masuk langsung ke kotak amal masjid? Boleh. Cuman kan nggak semua orang yang ke masjid. Makanya biasanya aku arahkan untuk ngumpulkan di rumah. Mau teman-teman kumpulkan di rumah atau teman-teman kumpulkan di masjid itu sama aja. Masjid pun tidak langsung menyerahkan kok. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Hadir ya. Kalau imam sudah diingatkan kalau kurang rokaat, makmum kapan sujud sahwinya? Ketika imam sudah diingatkan kurang rokaat, maka ikuti saja imam. Gak ada masalah. Nanti imam yang akan menanggungnya. Tidak sujud sahwi juga gak ada masalah. Oke. Ustazah, oke. Jika lahiran 15 hari itu maksudnya gimana? Sebentar ya. Oke, membasuh kaki tidak digosok-gosok apakah tidak sah? Sah, cuman takutnya ada najis yang masih menempel, takutnya tidak hilang warnanya dan baunya di kaki kita. Makanya kenapa kaki itu dianjurkan digosok? Karena najis itu harus sampai hilang baunya dan warnanya. Kalau di sana misalnya ada najis kotoran, kita cuman siram. Sementara ada di ujung jempol najis yang belum hilang lagi warnanya, maka tentu tidak sah nanti sholatnya. Gitulah, gosok kaki aja nggak payah kan guys. Mau aku gosokkan pula? Gosok lah, kan kaki sendiri geng. Oke ya, oke. Gosok kaki kan, kaki sendiri, cincai lah, gosok aja. Nah, gimana ceritanya ya kan? Ustazah, sholat witir rokaat terakhir apakah harus baca 3 ayat pendek atau cukup 1 aja? Jawabannya adalah 3 lebih afdol. Jadi sholat witir di rakaat ketiga boleh Zah, boleh pula ya. Ya digosok lah pakai tangan ya kan. Kan kaki kita sendiri. Ampun Zah, nanti saya gosok sendiri. Takutnya ada najis yang itu tidak hilang warna dan baunya. Karena najis itu harus sampai hilang warna dan baunya ya. Tadi mau jawab apa aku? Kegosok lagi. Ustazah, oke sebentar ya. Tadi aku jawab apa? Gimana ceritanya? Lupa aku. Ustazah, bagaimana caranya biar kita sholatnya khusyuk? Yang pertama coba pelan-pelan kalau mau lebih baik dalam sholat. Pelajari arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat tuh kan gak banyak mbak. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. 6. Sampai meninggal dunia sholat tuh cuma 6 aja. Ya, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan tahiyat akhir. Udah sampailah teman-teman meninggal dunia. Masa sampai meninggal dunia nggak bisa hafal bacaan sholat? Iya kan? Baca Al-Fatihah, hafal dulu artinya 7 hari. Ya, kemudian bacaan ruku. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, segala puji baginya dan seterusnya. Pelan-pelan. Ya, kan cuman itu aja kan. Nah, pelan-pelan ngetahui arti bacaan sholat lebih khusyuk dalam sholatnya. Bacaan sholat witir itu rakaat pertama dianjurkan surat Al-A'la. Rakaat kedua dianjurkan surat Ad-Duha. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalaupun enggak apa-apa ya. Kalaupun teman-teman mau 1 ayat doang enggak masalah ya. Ustazah, kalau sekedar nabung emas silahkan ya mbak. Kalau sekedar menabung enggak apa-apa. Oke, kalau habis operasi di kaki wudhunya gimana? Kalau nggak bisa ya teman-teman basuh aja yang tidak sakit atau bertayamum saja. Bertayamum juga nggak jadi masalah ya. Oke. Mbak Luna, yang mana Mbak Luna? Coba dicatat lagi takutnya ke filter Mbak Luna ya. Ustazah, saya mau doa biar rezeki lancar. Pakai bahasa Indonesia aja karena doanya panjang. Tapi kalau teman-teman mau rezekinya lancar, jangan lupa sedekah subuh. Walaupun cuma 2.000 tapi tiap hari. Jangan lupa sholat duha dan sholawat kalau mau setiap hari Jumat baca Al-Waqiah. Sambil mensyukuri nikmat yang ada, sambil mengurangi keinginan biar uangnya bisa kesimpan dan untuk bayar hutang dan untuk lifestyle kita. Ya, Ustazah, Mbak Aisyah, apalah nih PPP ya.
tak apa-apa. Ustazah, berarti lebih baik baca 3 ayat daripada 1. Ya dong, lebih baik 3 ayat daripada 1 dong. Ya, tentu yang lebih baik ya. Oke, Ustazah, jika lahiran baru 15 hari, bolehkah mandi nifas? Kalau udah bersih, boleh. Kalau udah bersih ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, bagaimana mendoakan anak agar punya hati yang lembut? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ustazah, kaki selonjor bolehkah sholat? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja kita sholat dalam keadaan selonjor kalau kaki kita dalam keadaan sakit. Ustazah, sholat ba'diyah apakah setelah zikir apa langsung setelah sholat? Bebas. Habis sholat fardu, zikir dan doa dulu baru ba'diyah. Atau habis sholat fardu langsung ba'diyah, zikir dan doanya setelah ba'diyah nggak apa-apa ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dikasih ke orang tua? Sedekah subuh boleh dikasih ke siapapun. Ke anak boleh, ke orang tua boleh, ke teman boleh, traktir makan kawan boleh, kemudian kasih makan kucing boleh, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, mana utama ambil anak asuh atau ikhtiar untuk mendapatkan keturunan? Itu pilihan Mbak aja. Syariat tidak menentukan itu. Tidak ada dalil mana yang lebih utama. Itu pilihan Mbak aja. Negosiasikan kepada suaminya ya. Kalau aku pula yang negosiasikan kan tidak mungkin. Nah, itu nggak ada hubungan dengan syariat ya. Dua-duanya pilihan kita. Apakah mengambil tanggung jawab sekarang atau nanti? Ustazah, ngasih anak uang saku dari uang sedekah subuh boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, maksudnya sedekah subuh itu gimana? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku coba jelaskan pelan-pelan tentang sedekah subuh bagi teman-teman yang baru mampir ya. Yang pertama, sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan dan dikumpulkan di waktu subuh, Mbak. Ini bagi teman-teman yang baru mampir nih, gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena di waktu subuh malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dilipat gandakan pahalanya dan kemudian dilipat gandakan pahalanya dan dimudahkan rezekinya. Pokoknya sedekah subuh itu sedekah yang paling utama. Waktunya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Caranya gimana? Boleh dengan menabung di rumah dulu. Masukkan uang ke bakul 2.000 atau ke kotak atau ke tabungan di rumah kita atau di dalam dompet kita. Masukkan nih 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu ya. Lalu kemudian Mbak boleh berikan kepada yang berhak menerimanya. Entah boleh ke anak, ke cucu, ke traktir makan kawan, kasih makan kucing, itu bagus. Atau setiap ke masjid Mbak letakkan uang di kotak amal masjid. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Ustazah, saya itu susah. Masa saya sedekah subuh? Karena susahlah makanya perlu sedekah. Biar agak mapan nanti sedikit. Walaupun dengan 500 perak aja. Karena sedekah subuh itu memperlancar rezeki kita. Ingat, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas. Bersedekahlah kalian di saat lapang dan sempit. Orang yang sempit sedekah biar lapang. Orang yang lapang sedekah tanda dia bersyukur. Oke? Jangan nunggu lapang dulu baru sedekah. Sedekahlah. Semoga dengan itu kita jadi lapang. Ustazah, apakah boleh tahajud tanpa tidur dulu? Usahakan tidur dulu ya. Ustazah, sedekah subuh itu harus selalu uang. Enggak cuman uang, berbentuk apapun kebaikan sedekah.
Senyum juga sedekah. Keluarlah subuh-subuh senyum. Tapi jangan sembarang orang. Jangan senyum ke laki-laki. Ustazah kan tabasamu kafima akhoka sodakoh. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Aku yang senyum aja lazah. Boleh ya kan. Oke, apalagi ya ambil gula taruh ke lubang semut. Itu juga sedekah. Ya, apalagi telepon kawan, kasih dia ceramah kultum subuh, sedekah ilmu geng, kayak gitu guys, ya kan? Ya ndak harus dalam bentuk uang, cuma idealnya kan dalam bentuk uang ya. Atau telepon kawan, aku mau kultum, apa ceramah ustazah tadi malam, ngapa kau sedekah subuh? Maksudnya sedekah subuh gimana? Aku tak ada uang, kata ustazah boleh sedekah ilmu, gas ya. Ustazah, oke, saya sedekah ke orang yang bantu ngatur jalan. Ke Pak Ogah, boleh nggak jadi masalah. Oke ya. Ustazah, gimana kalau imam bacaannya belum benar tajwidnya? Baik, jadi gini, bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah dalam sholat, itu dia Mbak Ririn. Jadi dia bisa itu wasol. Jadi bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu pagi-pagi udah senyum ya. Ngapa? Tak ada duit. Ngapa? Kata ustazah sedekah subuh. Terus, nggak ada duit. Aku senyum aja. Oke, jadi gini, ketika imam baca Al-Fatihah itu biasanya ada dua gaya dia. Yang pertama adalah gayanya wasol, satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi dia langsung gitu ya. Nah, ketika dia wasol langsung satu napas dia kan. Nah mungkin dia bisa nahan nafas ya kan. Nah satu nafas selagi makharijul hurufnya benar ya. Kemudian ikhfanya benar. Itu nggak ada masalah ya. Tetapi kalau seandainya dia nggak benar maka jangan berimam sama dia. Yang penting itu mat panjang pendek. Menurut Imam Nawawi gitu ya. Menurut Imam Nawawi bahwa orang yang menghilangkan satu mat atau satu panjang pendek dalam Al-Fatihah itu sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Jadi jangan berjemaah sama dia. Seandainya panjang pendeknya nggak tepat. Kalau uang sekolah jika diberikan ke anak pas subuh, apakah dianggap sedekah subuh? Sedekah subuh, tapi jangan ke anak terus. Karena semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, semakin berkah hidup kita. Oke ya. Ustazah, ini yang bikin candu sama ustazah. Dapat awet mudanya, dapat ilmunya. Masya Allah. Pokoknya masuk ke live aku nenek-nenek jadi anak muda. Nanti libur ikut live nenek-nenek lagi. Nanti yang banyak libur aku bilang, woi nek. Ustazah, habis sholat dan ngaji ternyata keluar haid. Kita nggak sadar. Dosa nggak? Nggak dosa ya. Kita nggak dosa teman-teman ya. Nah jadi insya Allah kalau sering hadir nanti makin pinter. Yang sering hadir ngerasa pinter nggak? Nah kemarin tuh coba lihat jemaah offline gitu kan. Ustazah tunjukkan cara jawab azan. Sujud tilawah tahu nggak? Belum tahu saja. Sujud sahwi tahu nggak? Nggak tahu saja. Ini sedih kan kita. Nah karena mereka itu ketemu aku cuma sekali sebulan. Kalau nggak masuk ke TikTok biasanya sulit ya. Bahwa dalam 1 tahun cuman aku 10 kali ketemu sama mereka. 10 kali itu kalau di live itu kita cuma 2 hari guys. Ya jadi teman-teman online ini lebih pinter sepertinya ya daripada yang offline. Mereka ketemu aku cuman sebulan sekali kalau nggak masuk online. Beliau itu mereka ketemu aku cuma sebulan sekali. Kalau nggak aku ceramah tentang itu, ya nggak tahu kayak gitu. Nah, sementara kita 10 kali pertemuan tuh cuma 2 hari. Jadi, Masya Allah ya, bersyukurlah ya teman-teman yang udah masuk ke online. Kalau ada punya orang tua, minta orang tuanya download TikTok, lihat video-video agama, itu insya Allah banyak yang bisa didapat. Makin pinter. Sementara di offline itu kalau ketemunya sekali sebulan ya Masya Allah. Ya itu kan. Nah kayak gitulah teman-teman lihat sendiri beda yang kita rajin mampir insya Allah bisa lebih baik lah. Aku tidak terlalu bisa memberikan banyak tapi setidaknya apa yang aku berikan semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Sementara aku kajian itu mengikuti selera jemaah offline. Jadi teman-teman online yang mengikutinya kayak gitu kan. Cara jawab azan itu masih banyak yang belum bisa ya kan. Nah, jadi
Kayak gitulah ya, kita bersyukur ya teman-teman ya. 5 kali sehari itu cuma 2 hari, orang 1 tahun guys. Oke, kalau nggak ikut online kan. Oke, benar ya, Masya Allah. Jadi pinter ya. Jadi hafal semua ya, Masya Allah. Ustazah, oke sebentar ya. Aku sengaja beliin ibuku HP. Oh, Masya Allah. Aku sengaja beliin ibuku HP biar selalu ikut ceramah ustazah. Tuh, Masya Allah. Iya kan? Setiap hari diulang-ulang, ulang lagi, muter lagi. Yang udah hafal bisa mengcross-check hafalannya. Nah itu jauh bedanya guys, jauh bedanya ya. Tapi aku harus ikut kemampuan daripada jamaah offline ya, nggak apa-apa ya. Nah jadi akan ada pengulangan pasti karena aku ceramahnya offline ya. Hukum berdiam diri di masjid, kalau berdiam diri di masjid itu status hukumnya adalah iktikaf. Kalau diam doang itu iktikaf. Tapi kalau teman-teman macam zikir, baca Quran, kemudian kenapa Pak Akbar? Ingat kekurangan diri, kemudian sholawat ya, itu Masya Allah, itu dapat pahala iktikaf ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat belajar dalam kajian-kajian online dan offline ya. Bersyukurlah kalau teman-teman rajin belajar karena nggak semua orang dianugerahi semangat untuk belajar. Ya, selamat buat teman-teman yang sekarang sedang ngetik yang profil picture-nya miring-miring ya. Ustazah, kalau menguap dalam sholat lagi baca Al-Fatihah belum selesai apa harus diulang lagi? Menguap itu cuman makruh, dia tidak sampai membatalkan sholat ya. Menguap itu cuman makruh ya, dia tidak sampai membatalkan sholat. Jadi kalau bisa nguap itu ditahan ya, karena kalau teman-teman buka itu nanti jadinya makruh ya. Kalau terlanjur sholat subuh tapi lupa belum mandi besar, mandi dan langsung sholat subuh. Mantap kali kalian teman-teman ya, mandi besar lupa. Mantap ya. Ustazah, oke tinggal mandi aja kan nggak sengaja ya Mbak, mandi sholat lagi ya. Ustazah, oke belum sholat asar kejebak macet boleh kodo? Enggak. Kalau kejebak macet, sholatlah di mobil, ya. Tayamum, sholat. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat, ya. Ustazah, oke, apa yang harus dilakukan jika teman ngesalin, kurangi urusan dengan dia. Ya, jangan mendatangkan energi negatif dalam hati kita. Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakiti kamu. Karena setiap dia menyakiti, dia akan berdosa dan kamu akan terluka. Tidak boleh terlalu dekat dengan orang-orang yang suka menyakiti hati kita. Karena akan menyebabkan kita selalu terluka. Tetap menjalin hubungan silaturahmi, tapi jangan terlalu dekat. Siap Mbak Sri Medan ya. Ustazah, ada yang bilang jangan berguru di HP. Gimana tuh? Mohon pencerahannya. Dengan HP nggak boleh berguru karena HP nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau di dalam HP itu ada manusia yang teman-teman yakini menjadi satu referensi, mentor online tuh nggak apa-apa. Aku punya mentor online juga dalam banyak pekerjaanku yang lain ya. Jadi nggak ada masalah. Kan di HP itu isinya manusia kecuali AI ya. Ustazah, hukum sholat di masjid depan kuburan nggak ada masalah Mbak. Nggak ada masalah kalau dia masjid ya. Dia perubahan aja guys, sama dengan dulu orang jual beli itu barter, satu kilo kurma diganti dengan 2 liter air. Lalu kemudian setelah itu berubahlah gaya dengan cara pakai uang logam. Ternyata uang logam itu berat, banyak orang kaya yang bungkuk pinggangnya bawa uang logam. Berubah menjadi uang kertas. Uang kertas ternyata gampang rusak, gampang dipalsukan. Sekarang ada uang barcode, dompet, online, e-wallet. Sama-sama uang, ya kan? Sama dengan belajar. Dulu orang belajar, dia yang mendatangi gurunya. Lama-kelamaan sekarang kami yang mendatangi jemaahnya. Dan ada belajar yang online sekarang. Itu cuman uslub, itu cuman cara. Apakah belajar dengan menulis, mendengarkan, atau belajar melalui komputer, atau mengetik, itu uslub, cuman cara. Boleh saja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Mandi besar pakai air hangat nggak masalah, asal jangan mateng. Ustazah, sholat qobliyah subuh dilakukan 5.30 boleh nggak? Tergantung. Sholat qobliyah, bahkan kemarin ada yang nanya guys, di masjid bersangkutan. Qobliyah tuh bisa dilakukan di rumah nggak? Ya. Nah jadi qobliyah subuh masih bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Jadi 5.30 tuh masih ada waktu subuh nggak di tempat teman-teman? Kalau di tempat aku bisa.
Bisa, di tempat aku bisa. Ya, kalau di timur aku kurang tahu. Ya, intinya jadwal sholat tergantung daerah masing-masing ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau masih ada waktu sholatnya 5.30 boleh. Tapi kalau waktu sholat subuhnya udah habis nggak boleh ya. Ustazah, apakah sholat malam itu cuma tahajud? Kalau sholat taubat dan witir apa sebaiknya? Malam. Di malam hari itu qiyamul lail. Bisa dilakukan di malam hari sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kalau di masjid bisa dilakukan di malam hari. Nggak ada masalah teman-teman ya. Ustazah, apabila orang sudah haji mendoakan orang buruk-buruk akan diijabahkah? Akan diijabah untuk dirinya. In ahsantum li anfusikum in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat kembali pula kepada dirinya. Oke ya. Ustazah, oke. Apa panggil-panggil pula? Siap ya. Cara dan doa mandi besar. Yang pertama cebok dulu. Kemudian setelah itu pertama adalah cebok dulu. Kemudian setelah itu disunahkan berwudu. Tidak berwudu pun tidak apa-apa. Lalu pasang niat. Sengaja aku mandi besar atau mandi wajib. Mensucikan diriku dari hadas besar. Lillahi ta'ala. Ya Mbak Rabuna. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah itu aja gitu ya. Udah itu aja. Jadi dia tidak setelah itu boleh mandi seperti biasa gitu ya. Oke, iya Za, orang tuaku lihat download. Alhamdulillah. Downloadkan aja TikToknya, minta lihatkan orang tuanya. Di video aku ada 7.000 video. Ya, di YouTube aku ada 4.000, ada ribuan video. Dan aku live tiap hari. Semoga nanti kalau aku udah nggak ada, menjadi amal jariah buat aku dan amal jariah juga buat teman-teman yang belajar insya Allah ya. Ustazah, kemarin ada orang yang jual di daerah lain gitu ya. Dia jual ini guys, lamang. Teman-teman tahu lamang nggak sih? Itu di daerah Sumatera Barat kejadiannya. Dia tuh jual lamang tapai kayak gitu. Dia nggak ada handphone. Ini aku dapat cerita ya, dari orang ke orang sampailah cerita itu ke aku ya. Jadi setiap pagi itu dia jualan itu keliling, tapi dia nggak ada handphone. Tapi ada satu kedai yang selalu ikut live aku di jam 8. Jadi dia selalu ikut. Satu ketika aku nggak ada waktu itu, waktu almarhum bapakku nggak ada ya guys. Nah, akhirnya dia nangis guys, Ustazah Nilani kemana? Nggak live. Ternyata dia numpang live setiap pagi di kedai orang, bayangkan. Setiap pagi dia numpang lihat handphone TikTok di HP itu. Tuh Masya Allah. Walaupun aku tak tersambung, itu cerita yang aku dapat ya. Itu Masya Allah ya, keinginan belajar luar biasa ya. Semoga teman-teman Allah mudahkan belajar dan Allah mudahkan untuk mempelajarinya, mengamalkannya. Ya sedih, Ustazah Nela kok nggak ada. Dia selalu di situ duduk. Duduk di situ dia nggak jualan dulu. Nanti habis live baru dia keliling lagi jualan. Waktu aku nggak ada panik ya. Oke ya, oke gitu ya. Insya Allah kalau nggak ada yang signifikan, insya Allah aku selalu prioritaskan teman-teman semua kok. Di waktu-waktu aku ya. Ustazah, suami selalu bilang tak mampu kalau mau beli apa aja. Padahal uang tabungannya ada. Skala prioritas aja. Coba dikomunikasikan baik-baik. Ya, nguap ditahan dalam sholat nggak jadi masalah ya. Nguap ditahan itu malah bagus. Jadi kalau nguap itu jangan dibuka. Ya, nguap itu adalah ditahan ya, dilatih aja. Kemarin ada di masjid yang bilang bahwa beliau itu menguap setiap sholat subuh sampai 10 kali. Padahal nggak ngantuk. Saya takut itu cuma kebiasaan aja. Jadi ditahan lah ya, ditahan nguapkan itu ya. Iya Mbak Kartini, ya belum bisa ditahan ya. Iya Mbak Tamti, siap. Ustazah, beli KPR, gade emas, semua riba. Seharusnya udah paham guru ngaji saya, tapi kok dilakukan? Ya itulah. Ya, jadi kita ilmu itunya nggak usah kita ambil, yang lainnya kita ambil. Orang yang ngerti juga belum tentu mengamalkan kok, teman-teman. Tapi tetap berbaik sangka sama dia, ambil ilmunya yang lain, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kenapa banyak orang yang tidak
yang orang udah ngerti tapi tidak tegas melarang KPR karena mungkin dia sendiri KPR. Tapi ilmu lainnya diambil, ilmu itunya jangan diambil ya. Oke, Ustazah, bolehkah mengkredit mobil? Jangan. Kredit mobil itu riba, Mbak. Ya, yang pertama adalah karena di dalamnya ada bunganya. Yang kedua adalah karena telat ada dendanya. Kemudian yang ketiga, kalau Mbak nggak sanggup bayar mobil, maka nanti mobil Mbak akan ditarik dan uang yang Mbak berikan tidak dikembalikan. Nggak usah, nabung aja dulu ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau minyak wangi ada kandungan alkohol jangan dibawa sholat. Pakai yang non alkohol ya. Kalau sholat sering nguap, apakah harus dapat pahala nggak? Kalau sholat nguap, sholatnya tetap sah Mbak. Sholat nguap, sholatnya tetap sah Mbak. Cuman nguapnya itu Allah nggak suka. Status hukumnya adalah makruh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau sholat duha 8 rakaat tapi cuman 1 kali salam nggak boleh Mbak. Sholat duha kalau 8 rakaat bisa 2, 2, 2, 2. 4 kali salam. Atau 4, 4 yaitu 2 kali salam. Jadi nggak boleh langsung 8 rakaat. Istirahat dulu Mbak. Nanti encok pegelinu ya. Kalau nabung lama ngumpulkannya enggak lama. Coba berpositif thinking aja. Enggak lama ya, enggak lama. Itu cuman pikiran aja, pikiran kita. Toh kita ada pekerjaan, cari pekerjaan sampingan, bisa. Kalau kita mau bergerak, enggak mungkin Allah sia-siakan usaha kita cari rezeki ya. Ustazah, kalau bersin di tengah baca Al-Fatihah, apa harus diulang? Kalau bersinnya waktu wakaf, tidak perlu diulang. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Hacim, enggak diulang. Tapi kalau Alhamshim, ulang lagi dari awal. Jadi kalau berhentinya di tengah kata, ulang Al-Fatihahnya. Kalau berhentinya pada saat waqaf atau pada saat jalul berhenti, tidak perlu diulang. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, nah sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Oke, boleh. Sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh, tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek ya. Tapi ndak usah lah Mbak pusing-pusing. Dua-dua aja lah. Dua. Sholat duha 4 rakaat ya dua. Kayak gitulah. Daripada nanti kita bingung. Kalau dua-dua kan kayak sholat subuh aja kan. Oke gitu ya. Ustazah. Oke gitu ya. Witir 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Jadi semua sholat sunnah kalau 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, bolehkah kredit rumah? Seluruh kredit yang berhubungan dengan bank itu nggak boleh. Mau kredit mobil, mau kredit rumah, mau kredit motor, nggak bisa. Pertama, dalam angsuran ada denda. Yang kedua, dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, kalau telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau teman-teman nggak sanggup bayar, nanti mobil teman-teman akan ditarik. Uang yang udah teman-teman angsur tidak dikeluarkan. Ya, oke. Aku doain semoga teman-teman terlepas daripada riba ya. Nanti aku akan jelaskan riba lebih banyak di ceramah-ceramahnya aku. Klik aja pojok kiri atas, kemudian klik follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya ya. Oke. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Aku mau beli madu akasia. Kemarin Ustazah janji. Oh, janji, kena skakmat guys. Boleh, nanti beli madu akasianya. Sore nanti kita kirim. Walaupun di hari Minggu kita ada pengiriman madu. Walaupun di hari Minggu ya. Walaupun ini hari Minggu tetap kita kirim. Jadi kita nggak libur. Liburnya nanti aja. Di alam barzah. Canda ya teman-teman ya. Nah jadi dibeli nanti madunya. Akasia itu sudah terceor ratusan ton di akun kita. Akasia itu kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, kayak asam lambung, ya darah tenggak, darah tinggi, hipertensi, keputihan, haid nggak lancar, atau stamina doang, nggak ada penyakit apa-apa, kayak aku nggak ada masalah apa-apa.
Aku ke madu akasia. Oh iya dong Mbak Rezeki. Ya. Oke. Oke, kena skakmat aku ya. Uang riba digunakan beli kursi umum. Maksudnya apa? Uang deposito, kursi umum nggak apa-apa ya. Tapi deposito jangan. Tapi kalau dia sekedar bunga bank boleh. Kalau teman-teman nyimpan uang di deposito, lebih baik teman-teman perginya ke SBSN Syariah ya. Kerja di dealer jangan. Kalau dealernya itu mengantarkan orang kepada kredit. Kita nggak kredit, tapi kita membantu orang lain untuk kredit. Itu nggak boleh, Mbak. Ya sama, ujung-ujungnya tetap harus nutup aurat ya. Ustazah, doa sesudah azan panjang, nanti aku buatkan videonya ya. Ustazah, sebentar ya. Daging kuda halal teman-teman ya. Oke, daging kuda halal. Ustazah, sebentar. Daging kuda halal ya, sama-sama ya. Oke, sama-sama. Aku juga sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana siang ini ya. Ustazah mendoakan suami agar cepat berubah, tiba-tiba nangis. Doa nangis, zikir nangis, sholat nangis, tidak masalah. Ya, justru berdoa itu menangis bagus. Itu tanda kita berharap ya kepada Allah Azza wa Jalla supaya ada perubahan. Enak kok nggak pernah makan daging kuda Mbak Soleha, ntar kita makan ya daging kuda. Ustazah boleh nggak sholat sunnah ba'diyah maghrib di rumah, sholat fardunya di musola? Boleh nggak masalah. Atau sebaliknya, qobliyahnya di rumah lalu kemudian qobliyahnya di rumah, subuhnya di masjid, itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar. Benar ya. Kalau ngurus ponakan yatim, nakal banget, mengatasinya gimana? Mau dia ponakan, mau dia anak kita, tetap ada kemungkinan nakal. Bukan karena yatimnya dia nakal, tapi karena memang masih pada masanya. Nah, makanya teman-teman usahakan untuk tetap bersabar sambil mengedukasi dia, sambil berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Jari kaki nggak bisa ditekuk waktu sholat kalau duduknya nggak sempurna, nggak masalah. Itu kan dalam kondisi doruriyah. Dia dalam kondisi darurat, jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, niat sholat qobliyah dan ba'diyah gimana? Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apa amalan lagi halangan? Wanita haid boleh bersolawat, boleh berzikir, boleh mengingat kekurangan diri ya, boleh. Wanita haid juga boleh semacam sekedar membaca dari handphone atau sekedar mengulang hafalan, boleh. Ustazah, oke, apakah mukena lagi sujud nggak boleh kena muka? Benar ya, kening tidak boleh kena benda yang bergerak. Sama dengan laki-laki juga tidak boleh sorban yang dia gunakan menutupi keningnya untuk sujud ya. Emas perhiasan apakah wajib zakat? Kalau dia 24 karat wajib zakat dengan 85 gram emas minimal. Keluarkan zakatnya 2,5% ya. Kenapa aku setiap sholat zuhur terus zikir ngantuk nggak bisa ditahan? Nggak apa-apa, tinggal ambil wudhu aja lagi, dan itu biasa. Bawa berdiri sebentar zikir lagi, nggak masalah. Ustazah, zikir sambil tiduran boleh nggak? Ibu sudah tua, jadi ibu gampang capek. Nggak ada masalah bu, ada dalil bu. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Baju yang pakai pewangi boleh dibawa ihram dan tawaf nggak? Boleh. Yang tak boleh itu menyemprotkan pewangi secara langsung atau minyak telon, caplang, minyak angin, tarason, atau gosok gigi, jangan. Nanti dari mikot ke tawaf, ke sa'i, ke tahalul, tertib, jangan pakai itu. Kecuali kalau umrohnya udah selesai. Umroh kan cuma 6 jam aja. Ustazah, oke, sebentar ya. Flek coklat udah nggak boleh sholat ya. Ustazah, boleh nggak ya habis sholat maghrib tidur karena ngantuk bener? Kalau bisa jangan mbak. Karena ada dalil yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu nggak suka dengan orang yang tidur sebelum isya.
Aisyah. Oke. Saya pernah dengar wanita haid boleh baca Quran yang ada arti. Benar ya, masih ada yang membolehkan ketika terjemahannya lebih banyak daripada Arabnya. Ustazah, terucap minta pisah 3 kali, apa bisa baikan lagi? Yang ngomong pisah siapa? Kalau ngomong pisah istrinya tidak jatuh talak. Tapi kalau nggak ngomong pisah suaminya itu jatuh talak ya teman-teman ya. Mbak Usah nanti ya, nanti randu Mbak Usah ya. Nanti jam 2-an ya. Nah, yang ngomong talak adalah suaminya, maka wajib teman-teman itu namanya pisah. Tapi boleh rujuk dalam 3 bulan ya. Ustazah, beberapa menit lagi matahari terbit, langit sudah merah. Apa masih bisa sholat subuh? Kalau sholat wajib, kapanpun terbangun wajib sholat. Kapanpun terbangun wajib sholat. Walaupun dia tetap lalai, kalau teman-teman melalaikannya tetap dosa. Tapi sholatlah daripada enggak. Ustazah, zikir sambil dengar tausiah di HP, nggak apa-apa. Tapi nangkep nggak? Masuk nggak? Paham atau nggak? Ada baiknya ditunda dulu kalau pengen serius belajarnya supaya teman-teman nangkep tuh apa yang dibilang oleh ustadz dan ustazahnya di HP, ya kan? Ustazah, sebelum berniat ihram boleh pakai parfum nggak? Jangan mbak. Jadi saranku begini, ketika mbak mikot, mbak udah tanggalkan semuanya. Ya, cap minyak telur. Kalau sebelumnya ya bisa, tapi kalau udah mau ihram itu loh, ya masukkan minyak telonnya. Nanti kan kita pas habis mikot tuh ke hotel dulu. Nah di hotel tuh hati-hati, jangan cuci muka pakai pembersih wajah. Ya sebelum kan kita niat mikot nih, terus kita kan mau tawaf kan kita ke hotel dulu. Nah di situ banyak yang salah ya kan, capek dia gosok giginya. Padahal gosok gigi ada Pepsodent, ada apa namanya, kemudian itu nggak boleh. Atau misalnya dia pakai semacam sekedar toner ya biar seger, nggak boleh ya. Ustazah, zakat mal ke nenek boleh nggak? Boleh, karena dia nggak tanggung jawab kita. Ustazah, jawab HP, jawab azan di HP boleh ya. Hadi umroh, oke. Dititipin salam dari orang banyak. Bagaimana cara menyampaikannya? Nanti masuk ke Raudhah, adiknya itu menyampaikan salam kepada Rasulullah dari saudaranya yang lain. Caranya, Assalamualaikum ya Rasulullah min muslimin wal muslimat. Itu aja cukup kok. Assalamualaikum ya Rasulullah min muslimin wal muslimat. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah sholat yang ditinggal diganti? Kalau ingat kodo ya. Jual beli emas online selagi fisiknya boleh diambil maka hukumnya boleh ya. Ustazah, sebentar ya. Benarkah 1 kali sholat taubat buat menghapus 1 kesalahan Anda? Sholat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak istighfar kepada Allah. Lalu kemudian teman-teman bermohon ampunlah atas semua dosa-dosa yang kita sadari. Yang kita tak sadari tentu kita nggak bisa, ya kan? Ustazah, mertua tanggung jawab kita kah? Iya Pak Zon. Ya, jadi kalau mertuanya lemah, dia menjadi tanggung jawab kita Pak Zon. Ya, semoga mertua kita menjadi mertua yang kuat sehingga beban tanggung jawab tidak terlalu berat. Ya, Ustazah, oke, aman ya. Nah, assalamualaikum ya Rasulullah min muslimin wal muslimat. Begitu cara menyampaikan salam kepada baginda Nabi ya. Ustazah, sholat taubat sama tahajud apa harus tidur dulu? Sholat taubat nggak harus tidur dulu. Karena sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Sementara sholat tahajud itu malam aja. Usahakan tidur dulu dari habis isya sampai azan subuh lah. Oke, jadwal daripada sholat sunat taubatnya ya. Oke, ya. Ustazah, jika istri minta cerai, suami bilang ya udah jatuh talak. Tapi dalam 3 bulan bisa rujuk ya. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Oke, jadi tetap dia jatuh talak ya Mbak. Ustazah, Bang ceraikan aja aku Bang. Oke, dah jatuh talak tuh. Bang antarkan aku ke pengadilan. Pergi aja engkau sendiri, dah jatuh talak. Ya, kayak gitu ya. Ustazah, surat Al-Quran yang biasa Ustazah baca saat sholat taubat apa?
Ayat rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Asy-Syams. Tapi nggak harus ikut aku, aman aja ya. Ustazah, sholat yang lain boleh, nggak jadi masalah kok. Ya is okay. Yang penting ayat pendek ya. Ustazah, bolehkah sholat yang tertinggal misalnya 1 minggu diganti? Kalau karena lalai jangan ya. Intinya jangan meninggalkan sholat karena dosanya sangat besar. Jika suami sudah meninggal, apakah saya ada kewajiban menafkahi mertua? Kalau perempuan tidak wajib menafkahi mertua ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedangkan ibu kandungannya bukan tanggung jawab anak perempuan. Cuman kalau anak perempuannya mapan, dia mau bertanggung jawab atas ibunya, itu bagus. Ustazah, kalau ngasih Jumat berkah ke anak boleh. 6 tahun sudah tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah lahir batin. Istri gugat cerai, boleh? Bolehlah, kalau nggak dinafkahi boleh gugat. Barangkali ada yang baru yang lebih bertanggung jawab. Ustazah, saya udah mikot langsung ke hotel. Saya lupa sikat gigi. Oh, harus bayar dam. Sekarang lagi di sana kah? Saya mikot langsung ke hotel. Saya lupa sikat gigi. Pakai odol kah? Harus bayar dam. Kalau lagi di sana, cari tour guide-nya, minta untuk bantu bayar dam aja. Kasih uangnya ke dia. Ustazah, jika keputihan keluar, apa selalu mandi keramas tiap mau sholat? Enggak. Cukup teman-teman melakukan yang namanya yang namanya cebok aja sebelum ngambil wudhu. Karena keputihan tidak termasuk hadas besar yang mewajibkan kita mandi wajib. Ustazah, sholat sunnah qobliyah maghrib apa ba'diyah maghrib yang benar? Dua-duanya benar. Qobliyah maghrib ada, tapi sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Ba'diyah maghrib juga ada, tapi sunnah muakkad. Suara aku jelas, kok ada yang bilang nge-lag, apakah aman? Ustazah, ikut lomba burung yang berhadiah boleh nggak? Ada penyiksaan nggak terhadap burungnya? Kalau sekedar cuman buat main-main nggak ada masalah. Jika umroh pas datang bulan, apa ada obat penunda datang bulan? Boleh diminum? Ya, coba tanya ke bidan atau aku nggak boleh rekomendasikan obat nanti pelanggaran. Jadi itu bisa diminum ya. Coba tanya ke apotek atau ke bidan. Sholat sunat syuruk dilakukan sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Ustazah, oke. Jamak kosor niatnya boleh 2 kali atau 1 kali di awal karena dia udah jamak nggak masalah. Ustazah, oke. Kalau orang pernah penggelapan uang, lalu sudah diganti uang penggelapan, apakah masih berdosa? Enggak. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu mengampunkan semua dosa. Seberat apapun dosa teman-teman di masa lalu, ketika sudah bertaubat, walaupun akhirnya tidak mengganti, insya Allah Allah akan maafkan. Yang penting jangan dilakukan lagi ya. Taiwan Nima, mantap ya. Ustazah, doa buat adik yang lagi marah biar baik lagi. Oh, pusing kakaknya adiknya marah ya. Doanya adalah Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ini kalau adiknya perempuan. Kalau adiknya laki-laki, Allahumma layyin li qalbahu ya. Ustazah, oke. Kalau mau umroh tapi masih ada pinjaman riba, bagusnya teman-teman bom aja dulu ribanya. Ya 30 juta lumayan untuk ngebom hutang ribanya supaya pokoknya menjadi berkurang. Karena menurut Sayyidatina Aisyah bahwa lebih baik ya meninggalkan dosa daripada memperbanyak kebaikan ya. Bolehkah gerak jalan tapi ada undian? Nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah taruhan. Misalnya kita 10 orang masing-masing bertaruh 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Akan ada orang yang membawa pulang uang 10 juta dan akan ada yang kehilangan 1 juta. Itu baru nggak boleh. Tapi kalau sekedar lomba 17-an, ya sekedar time zone, itu kan permainan. Nggak masalah Mbak. Saya mau izin, boleh nggak? Mbak Love You belum selesai dari kemarin Mbak Love You. Coba kita dengar Mbak Love You ya.
Nggak boleh Mbak Love You, teman-teman jangan re-upload ulang video aku ke channel YouTube ya. Baik itu suaranya, gambarnya, ataupun apapun. Karena kalau boleh, aku yang akan mere-uploadnya dengan cara sendiri atau melivekan video aku ya. Tidak usah dilakukan ya Mbak Love You, coba cari video-video, coba produksi aja atau video-video yang mungkin dia tidak terlalu amanah terkait dengan panduan komunitas. Kalau aku serius ingin di online ada buat teman-teman semuanya supaya kita tidak terjadi pelanggaran, maka aku amankan dengan cara itu. Ya masih ada Zah, udah banyak. Hari ini udah 4 akun mereka disuspend. Itu disuspend, udah 4 akun mereka ditutup. Tim akan selalu memantau itu kok ya. Oke, di Wawa boleh, nggak ada masalah. Story nggak masalah ya. Itu karena guys, TikTok nih nggak mau dia guys. Dia nggak mau re-upload video yang sama. Sama dengan video TikTok aku, kalau boleh re-upload di 2 akun, aku lakukan. Aku buat aja akun 10, aku upload ulang, kan bisa. Nah, cuman aku punya 2 akun, dua-duanya beda videonya kan. Nah, baik-baik biar kita berkembang di channel ini ya, teman-teman ya. Jangan ya, teman-teman ya. Jangan ya. Oke, aku tidak bersuuzon teman-teman jadi untuknya nanti untuk kepentingan teman-teman, tidak. Aku cuman ingin memenuhi panduan komunitas platform. Itu aja ya. Oke. Kemudian kalau di status nggak masalah, status Wawa ya nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, keguguran baru hamil 1 bulan, apakah ada nifas? Yang penting sampai habis darahnya ya. Nah iya ya, kayak gitu teman-teman. Dan banyak lagi alasannya, reasonnya. Apalagi motong-motong video yang teman-teman nggak ngerti apa yang dipotong. Tim aku aja nggak berani motong video. Potong aja lah, nggak berani. Takut salah potong, salah penyampaian, nanti jadi dosa. Ya kan? Biar aku aja. Toh aku ada. Kecuali kalau aku nggak ada ya. Nah, kan aku ada. Nanti kalau aku udah kayak gitu ya. Ustazah, TikTok memang seperti itu. Karena base kita kan di TikTok ya teman-teman. Dia nggak mau aku ke aneh-aneh ke platform lain. Atau merepost di video lain. Itu kalau di TikTok itu aku tinggal kirim link, itu tutup akunnya kalau aku mau. Tapi aku nggak mau seperti itu. Aku mau sounding aja. Supaya teman-teman capek-capek ngebangun aku nanti ditutup. Ya kan? Ustazah, aku lanjut ya teman-teman ya. Amanah ya, insya Allah kalau amanah kita bisa lama. Amanah pun tetap aja kita disuspend kemarin kan. Nah, yang penting berusaha memenuhi panduan komunitas. Sehingga kalau ada apa-apa kita gampang minta tolong. Saya udah berusaha baik, tapi kemarin saya salah. Tolong kembalikan akun saya, itu bisa ya. Ustazah, saya pernah marahin anak dengan kata-kata yang tidak baik. Istighfar dan jangan lakukan lagi. Ingat, ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah bisa jadi mustajab ketika orang tuanya beriman. Bayangkan ya. Jadi dengan anak-anak usahakan teman-teman untuk melakukan kalimat-kalimat yang baik ya. Ustazah, sebentar ya. Anak yang meninggal setelah dilahirkan apakah bisa menjadi penolong orang tuanya? Dalam hadis yang sangat sahih, nanti anak itu akan protes kepada Allah. Karena Mbak masuk neraka dan anak Mbak masuk ke dalam surga. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar aja. Ini penting. Bentar ya. Bentar. Oh iya maaf. Astagfirullah, aku tutup tadi. Oke, tutup lagi ya bom. Ya. Tutup lagi ya, baru ya. Oh itu ya. Maaf ya teman-teman ya, mbaknya kekurung di luar. Oke, sebentar ya. Orang mbak yang kerja kekurung di luar, duduk aja dia guys. Oke ya, Ustazah gitu. Jadi dia akan bilang kepada Allah Azza wa Jalla bahwa ya Allah, engkau pisahkan aku di dunia, tapi kenapa pula engkau pisahkan lagi aku di akhirat? Maka nanti kalau Mbak taat, Mbak baik, Mbak akan masuk surga bersama anak Mbak dan dipertemukan di sana. Kalau awalnya nazar mau selamatan, tapi pelaksanaan selamatan makan-makan bareng keluarga besar, nggak ada masalah. Selagi Mbak nggak tujukan kepada seseorang. Contoh, Mbak bicaranya gini, pokoknya nanti kalau aku lulus PNS, aku akan nazar memberi makan 20 orang fakir miskin, maka tembakannya harus ke fakir miskin gitu ya. Atau misalnya Mbak berniat, ya Allah
Kalau seandainya nanti aku lulus PNS, aku ngajak makan-makan keluarga. Kalau tembakannya jelas nggak boleh diganti. Tapi kalau tembakannya nggak jelas boleh diganti ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana cara sholat duha? Sholat duha itu kayak sholat subuh aja kok Mbak. Yang penting 2 rakaat ya. Oke, nah yang penting 2 rakaat ya. Yang penting 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke, Ustazah, gimana hukumnya asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan itu riba ya, karena kita nggak tahu itu uang siapa sebenarnya. Karena kita nggak tahu itu uang siapa. Misalnya nih, aku ikut asuransi, bayar 1 juta 1 bulan. Lalu kemudian aku udah bayar 1 tahun, berarti 12 juta. Lalu kemudian aku sakit, pasang ring jantung misalnya. Nah, ketika aku sakit, aku pasang ring jantung, maka di situ ada selisih 300 juta. Selisih 200 juta lebih itu uang siapa? Uang siapa ini statusnya apa? Jual beli juga enggak, sewa menyewa juga enggak, pinjam meminjam juga enggak harus diganti. Nah, itu yang menyebabkan dia riba. Jadi dia enggak tahu dia ada dalam fikih mana ini. Fikih jual beli juga enggak, fikih pinjam meminjam juga enggak, fikih apalagi nih? Fikih sewa menyewa juga enggak. Dia enggak tahu dia masuk ke dalam bab yang mana ya. Ustazah, anak saya masih lajang, meninggal kecelakaan ya. Nah, doakan saja, kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, ya, kemudian ziarah ke makam dia, atau kemudian teman-teman boleh misalnya melakukan sedekah atas nama dia, ada rezeki bisa kurban atas nama dia, dan seterusnya. BPJS itu boleh karena dia fasilitas pemerintah, subsidi dari pemerintah yang sebenarnya harusnya gratis. Loh, di BPJS kan ada denda Zah. Denda itu bukan bab riba, tapi itu bab reward and punishment, hukuman. Kamu kalau telat datang denda 10.000 ya. Gitu aja. Kayak listrik. Kamu telat bayar denda ya, bayar listrik kayak gitu. Kayak WiFi, hotspot. Kamu kalau telat denda, itu tidak termasuk riba. Dia cuma punishment, dia cuma hukuman saja ya. Ustazah, karena jelas uangnya itu uang pemerintah. Jelas lah, kalau asuransi swasta uang siapa gitu lah. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, sampai sekolah SMK tapi anak menuntut kewajiban karena tak menjaga. Maksudnya apa Mbak Nora? Oke, menjaga apa? Jadi uang BPJS tuh kalau kita sakit ditanya nih sama Allah nih pura-puranya. Kamu pakai uang siapa kemarin? Uang pemerintah ya Allah. Subsidi dari pemerintah. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita sakit, uang siapa? Uang orang siapa? Kan kita bertanggung jawab tuh kalau asuransinya swasta. Iya kan? Kalau ada asuransi swasta yang tidak riba, aku pasti mau. Bila perlu aku endorse-nya. Oke, karena aku sempat nyari ya teman-teman asuransi yang aman sesuai syariat Islam. Udah membaca banyak banget instrumen asuransi. Udah berbulan-bulan aku baca. Menyediakan waktu 1 jam 1 hari untuk meneliti. Belum ada aku ketemu yang benar-benar syar'i ya. Karena aku pengen sebenarnya pengen kan kita dari sebelum investasi kan asuransi dulu kan. Ustazah, sebelum wudhu, apakah nge-lag aman ya? Ustazah, apa benar doa anak mondok doa yang akan mustajab? Intinya adalah kalau kita solehah, maka kita akan diijabah doa-doa kita. Anak yang mondok itu adalah jihad fisabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka insya Allah doa-doanya mustajab ya. Kenapa kita selalu minta doa dengan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita? Karena mereka suka berdakwah. Orang-orang yang suka berdakwah, dia sedang melaksanakan jihad fisabilillah. Lihat guru ngaji, Pak Ustadz doakan rezeki saya lancar Pak Ustadz karena memasukkan anak sekolah Pak Ustadz. Pak Ustadz doakan anak dapat jodoh Pak Ustadz. Kenapa? Karena mereka berada pada zona fisabilillah. Sama dengan anak pesantren, zona mereka itu zona fisabilillah. Orang-orang yang fisabilillah maka doanya mustajab. Nah, sekarang udah paham ya kenapa kita suka minta doa ke guru-guru kita. Ya, kenapa kita bisa minta doa ke orang-orang soleh. Kenapa kita minta doa kadang-kadang ke santri. Santri minta doa ke ustadz. Karena mereka sedang fisabilillah. Modenya adalah mode fisabilillah ya. Ustazah, oke, gitu ya.
Ustazah, baca Al-Quran tapi nggak tahu artinya nggak jadi masalah ya. Baca Quran nggak tahu artinya nggak jadi masalah. Karena mengetahui arti bacaan Al-Quran itu statusnya adalah sunnah, adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban yang kita itu tidak tertuntut kalau ada orang lain yang sudah tahu artinya. Ustazah, kalau suami pelit gimana? Suami pelit kata Rasulullah boleh ambil uangnya diam-diam. Jangan pula ini dijadikan dalil guys ya. Boleh ambil uangnya diam-diam ya. Boleh ambil uangnya diam-diam untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan illa qalil, secukupnya saja ya. Suatu ketika seorang Hindun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit." Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan anak perempuanmu secukupnya. Ya. Soalnya aku lagi mondok, aku sebagai ibu suka minta doa ke anakku. Lah doa ibu juga mustajab buat anak ya. Ibu doain anak, saling doa ya. Ustazah, oke, ya anak pondok itu zonanya zona fisabilillah ya. Ustazah, oke, siap Mbak Neni. Bagaimana kalau istri zolim kepada suami dan cara menyadarkannya? Kasus kezolimannya apa Mbak? Coba dibantu ya. Ustazah, oke. Apa hukumnya ikut arisan? Arisan, apa hukumnya ikut arisan? Arisan itu nggak masalah. Loh kan katanya itu hutang piutang Ustazah. Iya hutang piutang kalau dibayar kan nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah arisan yang ada unsur ribanya Mbak. Yang ada unsur ribanya. Contoh kalau telat orang kita kasih denda. Contoh siapa yang mau dipotong lebih banyak dia yang duluan keluar. Nah itu dia ya. Ustazah itu yang dia riba. Gimana caranya agar kata-kata saya yang tidak baik itu terhapus kepada anak. Istighfar mohon maaf lahir dan batin kepada anaknya. Ustazah kalau suami nggak ngasih nafkah bertahun-tahun gimana tuh? Tergantung Mbak. Kalau Mbak ridho nggak masalah. Kalau Mbak nggak ridho maka suaminya akan tetap berdosa. Ya, Ustazah, sholat duha jam berapa? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, Ustazah, sebelum wudhu BAK dulu, lalu wudhu. Bolehkah mengelap misfi agar kering pakai tisu? Boleh asal tidak tersentuh. Karena menyentuh kelamin langsung dengan tangan itu membatalkan wudhu. Yang penting jangan menyentuh. Kalau bisa dilap sebelum berwudhu ya. Ustazah, apa boleh sholat sunat fajar di rumah sedangkan di masjid sudah sholat subuh? Sholat sunat qobliyah subuh atau sholat fajar bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Contoh teman-teman, contoh misalnya teman-teman sholat zuhur ya jam 1, azannya 12.30. Teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1. Maka boleh aja qobliyah zuhur dulu, lalu kemudian sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah zuhur. Oke, selagi masih ada waktu sholatnya gitu ya. Oke, bagaimana kalau istri dinasehatin lalu mengalihkan permasalahan? Oh itu soal retorika aja. Ingatin dia saat hatinya lagi baik ya. Ustazah, ada yang bertanya kalau istri pelit gimana? Kalau istri pelit, dia tidak ada dosa sama sekali. Hanya saja dia tidak dapat pahala sama sekali. Karena tidak ada kewajiban seorang istri kepada suami. Tapi ketika istrinya pelit, dia tidak sampai ke dalam tahap berdosa. Hanya saja dia sampai ke dalam tahap tidak mendapatkan pahala dan rezeki yang berlipat. Andaikan dia pemurah mungkin rezekinya makin banyak gitu aja. Oke. Melihat Ustazah kok segar terus ya, menyenangkan. Oh iya tadi habis masuk freezer sih udah aku dinginkan. Ini aku udah keluar freezer. Canda ya. Ustazah batas sholat duha jam berapa? 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah kalau sedekah subuh lagi haid nggak apa-apa ya. Sedekah subuh lagi haid nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kan dikumpulkan di rumah kan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 nggak apa-apa ya. Ustazah ustadku jahat.
Ngapa ustadznya pula jahat nih? Kacau nih. Oh, suka marah-marah. Masya Allah. Ustadzku jahat, suka marah-marah. Siapa lagi yang mau memarahi teman-teman? Kalau nggak orang-orang yang berilmu. Gimana aku jawabnya ya? Oke. Jika ada ustadz marah-marah, maka kita ambil positifnya. Oh, ustadz ini perhatian, ustadz ini pengen kita jadi lebih baik, ustadz ini peduli, ustadz ini care dengan kita ya. Jangan fokus kok ustadz marah-marah. Lah, memang marah itu salah, tapi nggak boleh fokus dengan kesalahan orang. Nanti kalau Mbak fokus dengan kesalahannya, Mbak nggak mau lagi dengerin apa yang dia bilang. Kalau Mbak nggak mau dengerin apa yang dia bilang, yang rugi siapa? Kita dong. Gitu kan? Dia orang berilmu, kita nggak mau dengerin dia. Lah kan yang rugi siapa? Kita dong, iya kan? Jadi tenang aja ya, anggap aja itu sebagai perhatiannya dia. Kayaknya ke depan aku marah-marah deh supaya teman-teman nganggap aku perhatian. Enggak, canda ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan sampai sebulan, boleh Mbak? Sedekah subuh dikumpulkan sebulan, lalu kemudian setelah itu disedekahkan, boleh ya? Oke, gitu ya. Oke, jadi dimaafin aja ustadznya. Jangan sampai kita nggak mau mendengarkan ilmu lain karena satu kesalahannya. Rugi kita ya. Hore, ditunggu marahnya. Enggak, aku nggak bakal marah. Tenang aja ya. Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh nggak sempat berdoa baca subhanallah 100 kali, boleh nggak? Boleh. Tapi Mbak, setelah sholat fardu itu doa kita mustajab ya. Itu doa kita mustajab ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa selipkan waktu untuk berdoa setelah sholat fardu ya. Ustazah, bolehkah sholat duha jam 6:30? Tergantung. Kalau di Sumatera nggak boleh, belum. Mungkin di daerah timur sudah boleh ya. Ustazah, oke. Gitu ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Nanti aku ingatkan lagi ya jika udah masuk puasa Yaumul Bid. Ustazah, kalau sebelum tahrim azan zuhur, sebentar azan zuhur, apa masih bisa sholat duha? Jangan Mbak ya. Lebih kurang 1 jam menjelang azan zuhur lah sholat duhanya. Takutnya kalau sudah tahrim, dia udah berada di atas kepala mataharinya. Matahari berada di atas kepala itu tidak boleh sholat ya. Kapan ya Ustazah marah? Kayak gitulah guys. Kayak gitulah. Kapan ya? Tengok nanti ya. Jangan-jangan setelah 4 tahun dari sekarang. Oke. Ustazah. Oke ya. Sebentar ya. Oke. Ustazah marah dikit biar kelihatan jelek. Kenapa? Jangan cantik terus. Oh. Udah aku buat konsepnya. Tenang aja lah. Tunggu aja lah. Ustazah, hukum senang ibu-ibu di tempat terbuka gimana? Nggak boleh. Wala yatribna biarjulihin ya. Jangankah kalian menghentakkan kaki kalian ya di hadapan laki-laki lain. Ya, menghentakkan kaki aja nggak boleh ya teman-teman ya. Apalagi bergoyang. Jadi usahakan kalau teman-teman mau melakukan yang namanya olahraga indoor dan kemudian dengan cara perempuan aja di dalamnya. Oke, Ustazah tolong baca. Siap. Oke ya. Ustazah, saya istri yang belum bisa bahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua dengan cara apa yang dimaksud? Membahagiakan dengan uang kalau mampu aja. Kalau nggak mampu minta ridhonya dengan nelpon dia. Mohon maaf atas kesalahan kita. Tanyain kabar dia. Cukup kok teman-teman ya. Orang tua juga nggak mau aneh-aneh. Kalau nggak bisa bantu dengan uang, bantulah dengan akhlak. Minimal jangan menyakitinya. Dia yang parah itu meringankan beban gak bisa, malah memberatkannya. Itu yang gak boleh. Minimal jangan memberatkan. Itu wujud bakti yang paling ringan. Ya, oke. Ustazah, saya baru mau buka lapak di pasar. Amalan apa yang bisa saya lakukan untuk mencuci mejanya? Kalau cuma untuk mencuci meja, bisa pakai air putih dan kemudian sabun pembersih meja kali ya. Pertanyaannya bukan itu. Mungkin bukan itu. Apa yang saya lakukan biar jualan saya laris? Oke, ada beberapa prinsip yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah apa Mbak Arti? Yang pertama adalah teman-teman pastikan jualan itu mesti jujur dan amanah.
Yang kedua adalah jangan lupa teman-teman untuk jangan lupa sedekah subuh. Lalu kemudian sholat duhanya coba dilakukan tiap hari, 40 hari lah. Lalu kemudian jangan lupa sholawat dan yang paling penting adalah sabar. 1 tahun pertama jualan berat kalau ada modal. 2 tahun pertama udah berkurang beratnya. Kalau udah 5 tahun ke atas bertahan untuk bisnis yang real, itu barulah kita udah dikatakan sukses ya teman-teman ya. Dan usahakan teman-teman itu untuk fokus aja kepada peningkatan kualitas jualan kita. Gak usah juga iri-iri dengan jualan orang lain karena itu akan merusak rezeki kita ya. Semoga teman-teman Allah luaskan rezekinya siapapun yang sedang berjualan. Ustazah sholat isya di awal waktu lalu witir 3 rakaat boleh. Habis isya teman-teman ba'diyah isya. Setelah itu teman-teman witir. Lalu setelah itu teman-teman mau tahajud lagi boleh tapi jangan witir lagi ya. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Oke. Ustazah kalau orang tua sudah rada pikun gak ingat tinggal di mana. Sendiri tinggal ingat tamat sendiri apa nggak ingat TMT. Ustazah pertanyaannya gimana, orang tua sudah pikun terus pertanyaannya apa? Aku udah usia 3 tahun usaha makin sepi tapi tetap aja jualan sampai sekarang. Buka aja nggak apa-apa kan, nggak sampai kelaparan kan, tetap ada profitnya walaupun dikit kan. Ada masanya nanti Allah akan naikkan kok rezeki kita, yang penting konsisten aja. Oke. Ustazah, adakah doa supaya anak dapat capat jodoh? Ada dong. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya. Ustazah, nah ini dia doa jodoh ya. Ini aku sematkan di bawah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, oke. Ustazah, saya nggak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah. Ustazah, saya nggak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah. Tapi saya melaksanakan tahajud, duha, witir, taubat itu gimana? Ada bagusnya kerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah yang status hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Jadi sunnah mendekati wajib. Sunnah bagus banget ya. Nah apa itu? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu penting banget. Karena itu adalah bagian dari sholat yang status hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mendekati wajib. Ustazah, boleh gak minta doa agar maksudnya gimana? Ustazah sebentar ya. Kalau suami penjudi tapi masih punya keinginan sholat, apakah saya mesti cerai? Tergantung mbak. Intinya kalau mbak mampu melakukan kewajiban sebagai istri, saat suaminya maksiat, bertahanlah mbak. Bertahan aja ya. Karena intinya adalah rumah tangga itu kalau mampu kita tabah, bertahan itu dapat pahala. Tapi jangan pula bertahan terus tidak mau melakukan kewajiban. Contoh, suaminya selingkuh kita nggak mau melayani misalnya. Atau suaminya tidak menafkahi kita tidak mau melayani. Maka selama dia tidak menafkahi dia berdosa. Selama kita tidak mau melayani maka kita juga berdosa. Dia menghina kita mencaci, berdosa juga. Ketika kita selalu melakukan dosa bersama dia, jangan pertahankan lagi dia. Karena kenapa? Tujuan rumah tangga, persahabatan, pertemanan adalah mendatangkan kepada pahala. Jika lingkungan itu mendatangkan kepada dosa, ngapain teman-teman untuk selalu mempertahankan itu? Kecuali teman-teman tahan, sabar, tetap bisa melayani, bagus itu.
Oke ya. Ustazah, qobliyah zuhur cuma 2 rakaat nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Bolehkah umroh melebihi 2 kali haji? Boleh. Umroh dulu atau haji dulu? Bebas. Rasulullah itu umroh dulu kok baru berhaji. Oke. Ustazah, oke. Kalau orang tua sudah pikun, nggak ingat tempat tinggal sendiri, apakah dia wajib sholat? Jawabannya adalah tidak. Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib nutup aurat. Jadi jangan dipaksa. Kalau teman-teman mau tidak sholat, silahkan pikun terlebih dahulu. Welcome ke pikunan supaya tidak wajib sholat. Ustazah, oke. Kalau suami sering ngomong pisah dalam rumah tangga, tetap jatuhnya talak. Yaitu talak ya. Nah, tapi kalau dia mau rujuk dalam 3 bulan itu boleh ya. Jadi sholat sunat sebelum asar tidak termasuk ya. Ada tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya ada sholatnya tapi tidak sunnah muakkad, dia cuma sampai ke tahap sunnah biasa saja ya. Ustazah, oke. Kalau orang tua udah pikun, apakah wajib sholat? Kenapa diulang lagi? Apakah suara aku jelas? Hello, apakah suara aku jelas? Orang tua yang masih pikun, yang udah pikun tidak wajib sholat puasa ya. Ustazah, oke. Jelas ya. Orang yang meninggal tapi buat acara 7 hari. Boleh, gak masalah. Yang penting tidak ada kepercayaan di sana. Contoh misalnya, kalau tidak 7 hari nanti mayatnya akan disiksa lebih lama misalnya. Yang penting tidak ada kepercayaan itu ya. Ustazah, oke. Jika mau gabung jadi makmum tapi nggak tahu bahwa orang itu melakukan sholat sunnah atau sholat wajib, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kita pukul dia dan untuk menyatakan bahwa dia adalah imam kita. Oke. Ustazah, oke. Suami curhat nih, suami nggak pernah memuji, itu gimana? Nggak apa-apa. Udah aman aja. Yang penting dia bertanggung jawab. Daripada suka muji tapi nggak bertanggung jawab. Mau yang mana? Jadi kalau kita melihat kekurangan pada diri orang, ingat kelebihannya. Suami aku memang nggak pernah muji aku. Ngomong memang nggak nyambung. Tapi nafkahnya banyak. Atau suami aku tuh selalu muji aku. Baik dia sama aku. Tapi dia nggak pernah ngasih nafkah. Mau yang mana? Dua-duanya tentu kita pengen maksimal, tapi nggak ada orang yang sempurna di muka bumi ini guys ya. Ustazah, oke. Jadi kita fokus kepada ininya aja guys, kelebihannya. Oke, Ustazah, kalau kita minjam duit orang tapi tahu-tahu tidak kita gunakan, saya pinjam karena ada sering minta. Maksudnya apa Mbak Dewi? Ustazah, karena ada sering minta. Suami saya kalau marah, saya suka bilang percuma kamu sholat ngaji, masuk neraka kamu. Oh, jawab aja. Aku udah sholat aja, aku masih durhaka. Apalagi nggak sholat. Habis engkau kubuat bang. Jadi nggak kayak gitu ya. Nggak ada sholat yang percuma. Percuma kamu ke majelis taklim, kamu tetap gibah. Aku gibah aja, aku ke majelis taklim aja aku masih gibah. Apalagi kalau nggak ke majelis taklim. Mungkin aku jadi panitia inti dan ketua kompi gibah. Artinya tidak ada sholat yang percuma. Tidak ada ibadah yang percuma. Mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, artinya abaikan aja, ikhlaskan, maafkan. Nggak apa-apa, nggak usah dilawan. Kan teman-teman orang baik. Kita tidak melawan kemarahan orang, bukan kita nggak mampu melawannya. Kita mampu melawan setiap kezoliman, tapi kita memilih menahan diri karena kita satu level lebih beriman. Oke ya.
Oke, gitu ya. Nah, apakah pernah aku dizolimin, disakitin? Tentu pernah ya, teman-teman. Tapi aku memilih untuk tidak membalasnya. Bukan karena aku nggak bisa balas. Aku bisa balas 1000 kali lebih mantep dibanding yang dia lakukan. Tapi aku selalu menahan diri karena aku memilih untuk satu level lah, lebih berilmu, lebih elegan lah. Yang balas-balas itu kan orang dulu. Sekarang orang udah pandai lah, udah dewasa, ilmu udah banyak banget bagaimana cara menahan diri, menahan marah, itu kan udah banyak kan yang bisa kita pelajari kan. Kalau dulu ya kita bergerak sesuai insting, sekarang kita bergerak pakai ilmu, iya kan. Ustazah kalau istrinya selalu istrinya selalu marahin suami. Diingatkan istrinya, zaman udah modern, ilmu udah banyak. Dulu orang kalau tabrak